Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Septia Mandala Putri, biasa dipanggil Septia, dengan NIM 1920701027. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah produksi siaran televisi. Nah, di video ini saya akan membahas tentang programming. Pasti kalian banyak yang bertanya, apa sih programming itu? Dari sudut pemirsa, programming adalah proses penyediaan materi siaran yang sesuai keinginan dan kebutuhan pemirsa, yang dapat ditonton pada waktu yang paling sesuai bagi mereka. Sedangkan bagi stasiun televisi, programming adalah mendapatkan dan mengembangkan program serta menjadwalkan penyiarannya agar dapat menarik sebanyak mungkin pemirsa dan bersaing dengan seluruh kompetitor yang ada. Jadi, programming itu merupakan sebuah proses menulis dan menguji yang dilakukan agar sebuah program bisa dibuat dan di program tersebut bisa bekerja sesuai apa yang kita inginkan. Tentu saja bukan tulisan seperti halnya seseorang menulis surat, karena berhubungan dengan program, maka yang ditulis tentu saja kode-kode program dari bahasa programan tertentu. Itulah mengapa seseorang programmer harus menguasai bahasa programan. Saat ini banyak sekali bahasa-bahasa programan baru. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya orang yang mencoba untuk menyederhanakannya dengan tujuan pembuatan program jauh lebih cepat, lebih efektif, dan lebih baik lagi. Bagi orang-orang yang benar-benar sudah menyelami apa itu programming, mereka pasti tahu bahasa programan itu hanya tol, tidak lebih dari itu. Bahasa programan hanya digunakan sebagai alat untuk membuat sesuatu, entah itu website, software, aplikasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ada dua kunci lainnya yang harus mereka kuasai, dan dua kunci ini jauh lebih penting dari sekedar menguasai bahasa programan. Yang pertama adalah berpikir kritis. Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Seseorang programmer itu sebenarnya seorang pemikir. Maka memikirkan tujuan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Ada masalah dengan penguasaan bahasa programan dan berpikir kritis, mereka mampu mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah logika. Mampu berpikir kritis saja tidak cukup, karena bahasa programan hanya bisa digunakan jika logika seseorang jalan. Karena dua hal tersebut, programmer biasanya seseorang yang kemampuannya matematikanya di atas rata-rata, kemampuan otak kirinya lebih banyak diandalkan daripada otak kanan. Meskipun demikian, bukan berarti mereka yang nilainya matematika di sekolah rendah tidak bisa menjadi programmer. Apalagi nilai sekolah tidak selalu sejajar dengan kemampuan yang sebenarnya. Ada 4 elemen yang mengatur strategi penjadwalan atau programming televisi. Yang pertama adalah programming, menganalisa angka peringkat rating penonton berdasarkan SES atau Social Economic Status, segmentasi, jam tayang, pola penonton, genre, dan juga tren. Yang kedua adalah production, mengkaji sisi produksi dari setiap acara mulai dari format, drama, non-drama, news atau sport. Selanjutnya story treatment, production cast, directing, production design, dan yang ketiga ialah itu marketing, membahas tentang strategi marketing dan sales untuk mendapatkan profit. Topik antara lain tentang harga, spot iklan, buy-in produk, per sale, target konsumen, time, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ialah purchasing dan distribution. Disinilah perhitungan harga produksi, pembelian program atau film, distributor, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli stasiun televisi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegiatan programming mencakupi. Yang pertama yaitu pemantauan dan pengkajian kecenderungan masyarakat dan kompetitor serta mengelola persaingan. Yang kedua ialah penyusunan pola acara dan kriteria acara. Yang ketiga, penetapan sumber program. Keempat,
pemilihan dan penetapan program. Kelima, pengembangan program. Yang keenam, penyusunan acara atau rundown. Ketujuh, persetujuan produksi. Kedelapan, penilaian bahasa siaran. Dan yang terakhir ialah pemantauan siaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.